Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sairas. Kali ini saya akan mereview sebuah alat, yaitu termometer digital atau digital thermometer dengan sensor suhu terpisah berupa probe. Ini ya teman-teman, ini sensor suhunya ada di luar ya. Kalau yang saya review sebelumnya ini tanpa sensor, maksudnya sensornya itu ada di dalam, tidak terpisah seperti yang ini. Ini sensornya ada di dalam di sini. Kalau ini sensornya, nah ini kan nggak ada lubangnya ya teman-teman. Nah ini kan ada lubang ini, lubang sensornya yang ini. Kalau yang ini nggak ada lubangnya, sensornya ada di sini, dihubungkan dengan sebuah kabel yang cukup panjang. Mungkin kira-kira ada 30 cm ya teman-teman. Mungkin 50 cm ini teman-teman. Kemudian untuk dimensinya sendiri dengan yang ini sama ya teman-teman, tuh sama persis, bagian belakangnya juga sama. Terus yang membedakan cuma sensornya ada di luar yang ini berupa probe ini. Untuk baterainya sendiri, baterainya ada dua ya teman-teman. Nah ini kita lihat dulu, ini tipenya LR44, ada dua buah. Tetapi ini misalnya dipasang satu, ini sudah bisa ya teman-teman. Coba kita pasang. Oh ya, masangnya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti tidak bisa menyala. Ini kita pasang satu, kita tutup. Nah ini teman-teman, tuh kita pasang satu, nyala ya teman-teman. Maaf ini kendor ini. Nah ini, tuh kita coba yang satunya, kita pasang di tadi yang atas, sekarang yang ini kita tutup dulu. Ini terbaca ya teman-teman. Kita pasang lagi dua. Mungkin kalau ada dua baterai ini kemungkinan bertahannya lebih lama, karena ada dua buah baterai dibandingkan dengan satu. Ini teman-teman, untuk dimensinya sendiri bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini ada yang bagian ini seperti ada yang menonjol gitu, terus di bagian samping ada seperti ini supaya bisa dimasukkan ke dalam sebuah kotak gitu. Misalnya kotak seperti ini, nanti kita masukkan ke sini, plek, nah gitu, nanti yang ini akan mengunci, nah gitu. Jadi dimasukkan ke dalam, misalnya di box mesin penetas, nah dilubangi. Nah ininya lubangnya itu harus ukuran ini. Nah ini seukuran ini, nanti baru ini kita masukkan gitu, nanti ini yang ini kanan kiri ini akan mengunci. Nah ini untuk ukuran belakangnya ini 2,5 ya teman-teman. Tuh sekitar 2,5 atau 2,6 cm. Terus untuk panjangnya 4,5 ini teman-teman. Ya 4,5. Jadi 2,5 kali 4,5 nanti kita masukkan ke sini. Nah nanti akan bentuknya mungkin seperti ini ya gitu teman-teman. Terus nanti sensornya tinggal ini kita masukkan ke bagian yang itu mau diukur suhunya. Ini teman-teman, kita ukur dulu kabelnya. Ini teman-teman, dari sini ujung ini 40 80. Oh, panjangnya 1 meter ini teman-teman, ternyata panjangnya kabel ini 1 meter, cukup panjang juga ternyata. Nah ini panjang kabel sensornya. Ini ya teman-teman, saya ada dua buah termometer. Ini suhunya bisa dikatakan berbeda teman-teman, tapi perbedaannya cukup ini, tidak terlalu banyak.
Tuh, ini sama-sama satu ruangan, sama-sama pakai sensor. Yang atas 30,6, yang bawah 30,1. Kemudian ini saya ada juga yang tidak pakai sensor, maksudnya sensornya ada di dalam di sini. Nah, ini 30,3 teman-teman. 30,0 maksudnya. Tuh, sekarang turun. Naik lagi. Nah, ini. Ini yang naik turun ya, teman-teman. Yang ini stabil, yang atas sama bawah stabil. Tapi untuk pengecekan secara kasaran itu tidak masalah ya, teman-teman. Cuma selisih 0, tidak sampai 1 derajat kan, teman-teman. Terus ini menurut informasi dari produknya, ini ringnya suhu bisa mengukur dari minus 50 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Jadi teman-teman kalau untuk mengukur suhu air mendidih ini bisa ya teman-teman. Karena air mendidih kan 100 derajat Celcius. Sementara ini sampai 110 derajat Celcius. Terus untuk mengukur di misalnya di apa? Freezer gitu atau AC itu juga bisa ya teman-teman. Coba kita ini teman-teman, saya punya air. Nah, ini. Nah, ini air. Nanti kita masukkan ya teman-teman. Nanti kita lihat suhunya ini turun atau tidak ini. Ini kita masukkan. Nah, ini. Langsung turun ya teman-teman tuh. Langsung terbaca 25, 24, turun terus. 23,5, 23,1. Ini teman-teman tuh air kabelnya. Nih itu. Robotnya ada di dalam. Nah, ini sampai 17,1 ya teman-teman. Nah, turun terus. Dan ini airnya ini dari air itu ya teman-teman, dari air kulkas ya. Jadi cukup dingin. Saya ambil dari kulkas, saya ini taruh di gelas. Ini terbaca 17,1 ya teman-teman. Kalau yang ini tidak bisa teman-teman. Kalau yang tanpa probe ini, tanpa sensor, maksudnya sensornya ada di dalam. Ini harus dimasukkan ke sini gitu. Kalau mau nyoba, tapi ya tidak boleh ya teman-teman. Akan merusak bagian ininya, bagian dalamnya ini. Ini ya teman-teman. Suhu airnya sekitar 17,2 derajat Celcius. Ini saya angkat dulu ya teman-teman. Nah, ini saya bersihkan, nanti langsung naik nggak ini? Tuh, langsung naik ya teman-teman. Masih dingin, saya lap lagi. Ini masih dingin teman-teman, masih ada airnya. Jadi nah ini perlahan naik tuh. Untuk harganya sendiri teman-teman, ini sekitar 13.000. Ada yang 12.000, ada yang 15.000, tergantung penjualnya. Rata-rata di atas 10.000 ya teman-teman. Cukup murah dan cukup berfungsi, bermanfaat untuk mengecek suhu sekitar ruangan kita, atau suhu AC mobil, atau suhu freezer, atau suhu apa mesin penetas misalnya gitu. Dengan alat seperti ini bisa mengecek suhu ya, meskipun tidak akurat 100%, setidaknya bisa sebagai patokan suhu ya teman-teman. Terus baterainya juga ada 2, tinggal pakai. Ini ya, beli ini sudah itu ya teman-teman, sudah sama baterainya ya teman-teman. Jadi tinggal pakai. Untuk kemasannya sendiri yang ini tadi. Sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.